kita akan melakukan pembelajaran tentang karakteristik Khulafaur Rasyidin. Pada pembelajaran sebelumnya sudah dijelaskan bahwa apa sih Khulafaur Rasyidin itu, siapa saja, dan mengapa disebutkan dengan Khulafaur Rasyidin. Kalian tahu nggak Khulafaur Rasyidin itu ada berapa? Tiga. Baiklah anak-anak, kita pada pembelajaran kali ini kita akan menerangkan tentang sahabat Nabi yang ada 4. Yang pertama ada siapa ini? Abu Bakar As-Siddiq, Yang kedua ada Umar bin Khattab, yang ketiga ada Utsman bin Affan, dan yang terakhir ada Ali bin Abi Thalib. Tiga. Nah, yang terakhir yaitu ada Ali bin Abi Thalib. tahu nggak? Keempat orang ini memiliki julukan. Apa sih julukan mereka? Khulafaur Nah, Rasyidin, kalian tahu nggak Khulafaur Rasyidin itu siapa? sahabat-sahabat Nabi. Nah, pada pembelajaran kali ini kita akan menerangkan tentang karakteristik Nabi. Nah, Khulafaur Rasyidin ini sudah diterangkan pada pembelajaran sebelumnya. Kita akan menyinggung sedikit Khulafaur Rasyidin itu siapa sih dan kenapa Khulafaur Rasyidin itu. Tiga. Nah, pada pembelajaran sebelumnya kita akan dijelaskan apa sih, siapa sih Khulafaur Rasyidin itu dan mengapa mereka dijuluki dengan Khulafaur Rasyidin. Tadi ada berapa Khulafaur Rasyidin? 4. Siapa saja? Ali bin Abi Thalib, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Dan Abu Bakar As-Siddiq. Nah, di sini saya ingin mengulas pengetahuan kalian tentang Khulafaur Rasyidin ya. Kenapa kok dinamakan Khulafaur Rasyidin? Karena mereka adalah orang-orang yang diutus oleh Allah untuk menggantikan masa kepemimpinan Nabi setelah wafat. Nah, Khulafaur Rasyidin ini itu ada 4. Yang pertama, khalifah yang menjabat pertama kali siapa? Abu Bakar As-Siddiq. Tahu nggak Abu Bakar As-Siddiq itu nama aslinya siapa? Abu Bakar As-Siddiq nama aslinya ialah Abdullah bin Utsman. Nama Abu Bakar aslinya adalah Abdullah bin Utsman. Kenapa dinamakan Abu Bakar As-Siddiq? Abu Bakar itu nama yang khas dari timur sana, dari Arab. Nah, Abu itu karena dia seorang ayah. Nah, gelar As-Siddiq itu diberikan Rasulullah pada Abu Bakar dikarenakan Abu Bakar adalah sahabat Nabi yang selalu membenarkan Nabi. Paham? Abu Bakar, gelar As-Siddiq ini diberikan Rasulullah pada Abu Bakar dikarenakan beliau selalu membenarkan semua perilaku dan perkataan Nabi. Salah satu contohnya yaitu peristiwa Isra Mi'raj. Kan secara logika banyak umat Nabi itu yang tidak percayakan Isra Mi'raj dari langit ke-1 sampai ke langit 7. Nah, Abu Bakar ini adalah salah satu orang dan sahabat Nabi yang membenarkan Isra Mi'raj tersebut. Maka dari itulah Rasulullah memberikan gelar As-Siddiq pada Abu Bakar. Nah, Abu Bakar As-Siddiq ini sebelum ada masuknya Islam di tanah Arab, Abu Bakar sudah menjadi sahabat Rasulullah. Nah, sejak adanya Islam pada tanah Arab, Abu Bakar adalah salah satu seorang yang di luar keluarga Nabi yang masuk Islam. Pertama kali masuk Islam di luar keluarga Nabi. Maka dari itu beliau juga mendapatkan gelar As-Sabiqunal Awwalun. As-Sabiqunal Awwalun yaitu orang-orang yang masuk Islam pertama kali. Itu sekilas tentang Abu Bakar. Khalifahnya kedua yaitu ada Umar bin Khattab. Umar bin Khattab, nama aslinya ialah Umar bin Khattab bin Naufal bin Abdul Uzza. Umar bin Khattab ini dulunya termasuk orang yang sangat membenci Rasulullah. Bahkan beliau punya niatan untuk membunuh Rasulullah. Apalagi semenjak adiknya Umar bin Khattab ini yang bernama Fatimah beserta suaminya masuk Islam, dia murka.
saking murkanya sampai beliau ingin membunuh Rasulullah. Umar bin Khattab semenjak tahu bahwa adiknya masuk Islam, beliau kan ingin membunuh Rasulullah. Entah kenapa pada suatu saat beliau mendapatkan hidayah lalu beliau memeluk agamanya Rasulullah hingga beliau sangat menjadi dekat bahkan menjadi sahabatnya Rasulullah. Singkat cerita, waktu Umar bin Khattab wafat, yaitu beliau sedang melaksanakan, ada yang tahu nggak sedang melaksanakan apa Umar bin Khattab? Melaksanakan sholat subuh. Beliau melaksanakan sholat subuh. Ketika mengimami sholat subuh pada rakaat pertama, ada barisan dari belakang yaitu seorang musuh yang bernama Abu Lu'lu'ah. Beliau langsung menusukkan pedang ke punggung Umar bin Khattab, lalu tewaslah Umar bin Khattab pada sholat subuh tersebut. Jadi Umar bin Khattab wafatnya ketika melakukan sholat subuh. Yang selanjutnya yaitu ada Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib ini selain sahabat Rasulullah, beliau Ya. selanjutnya pada khalifah ketiga yaitu ada Utsman bin Affan. Utsman bin Affan tidak hanya menjadi sahabat Rasulullah, tapi beliau juga menjadi menantu Rasulullah. Utsman bin Affan ini dijuluki juga dengan Dzan-Nurain. Kenapa Dzan-Nurain? Karena beliau memiliki dua cahaya. Beliau dinikahkan Rasulullah pada kedua putrinya sekaligus, yaitu Ruqayyah dan Ummi Kulsum. Istri Utsman bin Affan ada dua, putri Rasulullah yang bernama Ruqayyah dan Ummi Kulsum. Maka dari itulah Utsman bin Affan dijuluki Dzan-Nurain. Lalu Utsman bin Affan ini wafat ketika beliau sedang melakukan Lalu Utsman bin Affan ini beliau ketika sedang melakukan pembacaan Al-Quran, ketika beliau membaca Al-Quran di rumahnya, rumah beliau sedang dikepung oleh kaum musuh, yaitu kalau tidak salah dari kaum Khawarij. Beliau dikepung. Beliau kan terkenal khalifah yang sangat-sangat dermawan dan tidak mau merepotkan semua pasukannya. Bahkan rumah beliau pun tidak dikepung. Akhirnya beliau pada saat membaca Al-Quran, beliau ditusuk ataupun dikeroyok oleh musuhnya. Maka dari itu Utsman bin Affan wafatnya ketika beliau membaca Al-Quran. Sampai ketika membaca Al-Quran, darah beliau kan waktu pembunuhan darah beliau itu netes di Al-Quran. Kalau kalian membaca Al-Quran, mushaf zaman sekarang itu semua hasil pembukuan dari Utsman bin Affan. Jadi pembukuan pertama itu dilakukan oleh Utsman bin Affan. Kalau kalian menjumpai Al-Quran di juz akhir yang ada tinta merahnya, itu adalah bukti pengabdiannya Utsman bin Affan. Selanjutnya yang terakhir yaitu Khalifah Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib ini termasuk pemuda yang umurnya sangat masih muda sekali, yang mana beliau memiliki ketinggian keberanian yang tinggi, yang mana beliau sudah dijadikan khalifah di saat orang-orang Arab itu sedang mengalami konflik. Akhirnya orang-orang Arab menyuruh para menterinya untuk melakukan pembaiatan kepada Ali bin Abi Thalib supaya dibaiatnya menjadi khalifah. Ali bin Abi Thalib ini juga dijadikan menantu oleh Rasulullah. Siapa nama istri Ali bin Abi Thalib? Siti Fatimah Az-Zahra. Nah, Siti Fatimah Az-Zahra ini dinikahkan Nabi oleh Ali bin Abi Thalib. Ini Ali bin Abi Thalib juga termasuk cucu Nabi aslinya. Jadi beliau cucu sekaligus menantu sekaligus sahabat Nabi. Dan Ali bin Abi Thalib ini wafatnya adalah ketika beliau sedang melakukan perang, kalau tidak salah. Beliau melakukan perang dan beliau ditusuk pedang oleh Ibnu Muljam, yang mana pedang tersebut itu ada racunnya. Jadi beliau ditusuk oleh Ibnu Muljam dengan pedang yang ada racunnya.
Nah, itu singkat cerita tentang Khulafaur Rasyidin. Sekarang saya akan membagikan sebuah lembar kerja yang mana kalian nanti akan saya jelaskan pada inti pembelajaran hari ini adalah karakteristik dari Khulafaur Rasyidin. Ngantuk? Baiklah, kalau ngantuk, mari kita lakukan ice breaking ya. Ika. Baiklah, kalau ngantuk kita tadi kegembiraan ya, dan melakukan ice breaking. Kita melakukan tepuk, kalau merah tepuk 1 kali, kalau kuning tepuk 2 kali, kalau hijau tepuk 3 kali. Nah, kalau biru nggak usah tepuk. Jadi kalau kalian pas saya menyebutkan biru dan kalian tepuk, berarti kalian melakukan kesalahan dan nanti kalian akan mendapatkan hukuman. Setuju anak-anak? Setuju. Baiklah, kita mulai ya. Merah, biru, hijau. Iva salah. Sini Iva memilih kata satu, lalu nanti ceritakan apa yang kamu pahami tentang salah satu ini. Nah, siapa? Usman bin Affan. Ceritakan apa yang kamu pahami tentang Utsman bin Affan. Usman bin Affan adalah sahabat Rasulullah, salah satu khalifah Khulafaur Rasyidin. Usman bin Affan adalah menantu Rasulullah dari Ruqayyah sama Ummi Kulsum. Wafatnya? Wafatnya waktu baca Al-Quran, tusuk dari belakang. Oh, kok ditusuk? Di Kepung. Oke, tepuk tangan. Ayo lagi. Baiklah anak-anak, kita lanjut pada inti dari pembelajaran kali ini ya, yaitu kita menerangkan tentang karakteristik dari Khulafaur Rasyidin, di mana dari 4 Khulafaur Rasyidin tadi itu memiliki kepribadian yang berbeda-beda. Ada yang tegas, ada yang dermawan, dan ada yang tidak tegas. Nah, di sini kita akan menjelaskan dan saya kasih lembar kerja pada kalian semua untuk kalian kerjakan sepahamnya kalian dari apa yang saya sampaikan. Nanti kalian tulis dan kalian rangkum ya. Jadi nanti pada akhir dari pembelajaran ini kita akan evaluasi dengan salah satu dari kalian membacakan apa dari hasil yang kalian rangkum. Oke? Baiklah anak-anak, sini saya akan menerangkan tentang karakteristik dari yang khalifah yang pertama tadi siapa? Abu Bakar Abu Bakar As-Siddiq. Beliau memiliki karakteristik dengan keimanan yang sangat kokoh dan berpendirian teguh, bijaksana dalam menghadapi tantangan umat, termasuk menyatukan kembali umat Islam setelah wafatnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dia juga memiliki karakter yang tegas, inisiator pengumpulan Al-Quran menjadi satu mushaf. Beliau kan memiliki keimanan yang sangat kokoh. Dulu pada sewaktu pada pemerintahan Khalifah Umar bin Khattab, pada kekhalifahan Abu Bakar As-Siddiq, beliau pernah menyatukan bangsa Arab yang memiliki pecah belah ketika Rasulullah wafat. Jadi dulu umat Islam setelah ditinggal Nabi wafat, itu umatnya itu jadi pecah belah. Mereka beranggapan bahwa tidak ada perjanjian lagi pada Nabi Muhammad. Kalau Islam sekarang pula soalnya kan Rasulullah sudah tiada. Jadi umat Abu Bakar bin As-Siddiq yaitu beliau menyatukan. Karakteristik beliau adalah menyatukan orang-orang yang murtad, yaitu dengan melakukan perang ridda. Perang ridda yaitu memerangi orang-orang yang murtad. Nah, dalam ketegasan beliau berani memerangi orang-orang yang murtad, lalu diajak kembali ke jalan yang benar, yaitu umat Islam. Itu termasuk salah satu karakteristik dari Abu Bakar As-Siddiq, yaitu tegas.
Yang kedua yaitu Umar bin Khattab. Khalifah kedua yaitu Umar bin Khattab. Beliau adalah memiliki karakteristik yang sangat khas, yaitu tegas, adil, dan berani dalam mengambil keputusan. Beliau juga dulunya pernah seringkali ketika menjadi pemimpin yaitu belusukan ke rakyatnya. Ketika malam hari beliau belusukan tanpa mengawal, dan beliau juga sering membantu tanpa menggunakan harta bendanya. Jadi beliau terkenal sosok yang sangat dermawan, tegas, dan adil. Beliau kalau mengambil keputusan itu sangat tegas sekali. Nah, itu salah satu ciri khas karakteristik dari Umar bin Khattab. Yang ketiga yaitu kekhalifahan Utsman bin Affan. Karakteristik beliau adalah lembut hati, dan yang paling terkenal pada zaman sekarang yaitu Utsman bin Affan terkenal sangat dermawan. Beliau sangat sabar dalam menghadapi konflik, berkontribusi dalam penyebaran Islam melalui kodifikasi dan distribusi Al-Quran. Yang umumnya pada saat ketahui adalah bahwa Utsman bin Affan itu sangat kuat hafalannya. Beliau saking kuatnya hafalan sampai beliau bisa melakukan pembukuan Al-Quran. Tahu nggak dulu Al-Quran itu dibukukan, dulu penulisannya itu di mana? Dulu Al-Quran, setiap apa yang ayat Al-Quran diturunkan itu ditulis di tinta yang mana tintanya itu tersebut kadang dari darah ke tulang-tulang dan ke batu-batuan. Nah, itu semua dikumpulkan dan dikasihkan ke Utsman bin Affan, lalu dilakukan pembukuan, dijadikan satu. Nah, Utsman bin Affan itulah kelebihannya, yaitu melakukan pembukuan Al-Quran. Yang keempat yaitu Ali bin Abi Thalib. Beliau memiliki karakteristik yang cerdas, pemberani, dan ahli dalam ilmu agama, menghadapi masa sulit dengan munculnya pemberontakan, perang Jamal, dan perang sipil. Beliau memiliki integritas tinggi dan tetap berpegang teguh pada prinsip kebenaran. Jadi kesimpulannya, keempat Khulafaur Rasyidin itu ialah memiliki sifat pemimpin yang ideal, sosok yang memajukan keimanan, keadilan, keberanian, dan kebijaksanaan. Jadi kita sebagai umat Islam harus bisa belajar dari karakteristik apa yang bisa dipetik dari Khulafaur Rasyidin ini. Sekarang tugas kalian yaitu melakukan rangkuman dari apa yang saya terangkan, yaitu pelajaran yang bisa kalian ambil dari karakteristik Khulafaur Rasyidin ini. Contohnya kan Umar bin Khattab tegas. Nah, itu pelajaran apa yang dapat kalian ambil? Sekarang kita berhitung dari 1 sampai 10. Nanti yang mendapatkan angka 10, kalian maju dan menerangkan apa yang kalian pahami. Oke? Sekarang berhitung mulai dari Dinda. 1, 2, 3, 5, 7, 8, 9. Baiklah, sekarang kita akan berhitung 1 sampai 10. Yang mendapatkan angka 10 nanti maju ya, maju ke depan menerangkan apa yang kalian dapat dari kisah Khulafaur Rasyidin ini. Paham? Paham. Baiklah, kita berhitung dari 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Sekarang maju ya. Sekarang pilih yang mana? Maju dulu ya, maju. Apa tinggal lu baca? Gini ya. Gini Kak. Gini. Ali bin Abi Thalib. Apa yang kita pahami tentang Ali bin Abi Thalib? Yang lain kan kedengaran ya? Kedengaran? Enggak. Yang keras. Pemimpin harus konsisten pada kebenaran meskipun dalam situasi sulit.
Tepuk tangan. Kita berhitung 1 sampai 20 yang mendapatkan angka 20 nanti kita maju untuk menerangkan lagi. Paham? Paham. 1, 2, 4, 5, 5, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 16, 17, 20. Ya, Feby silakan maju. Ih. Abu Bakar As-Siddiq. Jelaskan apa yang Feby pahami tentang Abu Bakar As-Siddiq. Pelajaran yang bisa diambil. Diri. Pelajaran yang bisa kita ambil yaitu keteguhan iman dan keberanian menghadapi tantangan sangat penting dalam kepemimpinan. Dan pemimpin harus bertindak tegas dalam menjaga persatuan dan menegakkan prinsip-prinsip agama. Tepuk tangan. Satu lagi yang terakhir, Dinda masih untuk menerangkan Utsman bin Affan. Maka Utsman bin Affan. Jadi, Pelajaran yang bisa kita ambil dari Utsman bin Affan adalah pentingnya kesabaran dalam menghadapi tantangan dan hikmah. Dan ini harus kita ambil dalam kesatuan umat, terutama dalam kondisi yang kita menghadapi bencana. ya, yuk. Tepuk tangan. Inti dari pembelajaran kali ini adalah bahwa setiap pemimpin itu harus menjadi pemimpin yang adil. Ya. Pemimpin itu harus